Selamat datang di lanjutan kisah perjalanan dimensi sang jenius. Bab 31. Bab 30 sebelumnya kita sudah mendengar ya ketika Budi sudah terpojok dan apa yang terjadi di bab 31 mari simak bersama-sama. Bab 31. Detik berikutnya Jamadi kembali tersadar bahwa perhitungannya sangat salah, namun nominal yang ditaruhkan sebesar 12.000 gabah itu termasuk cukup menggiurkan. Budi diam-diam merasa bangga, sifat Jamadi memang sangat tamak. Dia berani melakukan apapun asalkan diberi imbalan yang setimpal. Saat itu, sebaiknya dia memberikan sejumlah uang kepada Jamadi untuk membereskan pecundang-pecundang ini, pikirnya. Setelah itu berulah Budi akan membuat perhitungan pada Jamadi. Waira melirik Jamadi sekilas dan berkata, "Nah, kamu tergoda, Pak. Mendengar ini, omong kosong apa itu? Memangnya aku ini orang yang mementingkan keuntungan?" Ya, dia masih pura-pura. Ekspresi Jamadi tampak suram. Dia melambaikan tangan ke pemilik berkata, Budi, bersekongkol dengan perampok. Bawa dia pengadilan daerah." "Jamadi, kau..." Seketika Budi tercengang, entah mengapa wajah Jamadi tiba-tiba berubah. Tanpa berbicara sama sekali, Jamadi hanya bisa tersenyum sinis. Dia memang menyukai uang, tetapi Jamadi bisa membedakan uang mana yang pantas diterimanya. Budi adalah orang yang licik. Kalau hari ini Jamadi mengambil uangnya, cepat atau lambat, pasti Budi akan membalasnya. Sementara itu, Wira adalah orang yang murah hati. Dia bahkan memberi uang kepada pencuri. Jadi tentu saja tidak masalah jika Budi menerima. Jadi tentu saja tidak masalah jika dia tidak menerima uang Budi. Apalagi hari ini Jamadi sudah mendapatkan keuntungan. Masa depan masih panjang. Dia adalah orang yang sangat berhitungan. Masih banyak kesempatan jika ingin mendapatkan uang. Budi menatap Wira dengan tak berdaya dan dia memohon. "Tuan Wira, aku bersalah, aku mengaku. Asalkan Tuan bersedia melepaskanku, aku tidak akan berani bertentangan dengan Tuan lagi. Aku berjanji." Wira menggeleng sambil berkata, "Aku tidak percaya padamu. Sebaiknya kau pergi ke pengadilan saja." Selanjutnya dua orang pengawal berbadan kekar itu membawa Budi pergi. Lantaran permohonan ampunnya tidak diindahkan, Budi berteriak dengan marah, "Hei kalian! Kalian pikir telah mengalahkanku? Asal tahu saja, aku punya antek-antek di daerah ini. Kalian tidak akan berdaya menghadapiku. Cari orang cepat aja." Dia dengan panik untuk berusaha melepaskan diri dari jeratan Jamadi. Wira melihat kepanikan Budi, tetapi orang lainnya tidak beraksi sama sekali. Budi dibawa pergi bersama dengan Liana, Leteja, dan Gandhi ke kota. Tidak lama kemudian, Dodi, Sony, dan kedua pria kekar itu menahan seorang pencuri dan dua komplotannya. Uang yang dicuri juga telah ditemukan. Setelah menyewa dua buah kereta dari desa, dan Wira menuliskan sebuah surat gugatan, semua orang itu bergegas berangkat. "Pak Wira," Dodi berkata dengan gugup, "menurut kakak, apakah kita akan bertemu dengan pemimpin kabupaten kalau mengajukan gugatan nanti?" Semua orang yang berada dalam kedua kereta itu merasa gugup. Tidak ada seorang pun di desa ini yang pernah bertemu dengan pemimpin kabupaten. Pada dasarnya, memang tidak ada yang ingin bertemu dengannya. Pasalnya kalau bertemu dengan mereka, pemimpin kabupaten, berarti mereka sedang terlibat dalam sebuah gugatan yang serius. Belum tentu, jawab Jamadi bergumam. Tugas pemimpin kabupaten memang adalah mengadili kasus, namun kalau kasus tidak terlalu besar, dia hanya akan menandatangani surat gugatannya kemudian diserahkan pada anak buahnya. Kasus kita ini melibatkan kepala desa, tapi juga tidak termasuk kasus yang begitu besar, ujar Jamadi. Sony menjawab, "Lalu bagaimana kita menyampaikan surat gugatan ini? Apakah kita harus menabuhkan gendang di depan pengadilan?" Ekspresi Jamadi berubah drastis ketika menjelaskan. "Ya, gendang di depan pengadilan itu tidak boleh ditabuh sembarangan. Gendang itu disebut sebagai gendang pengumuman. Kalau pemimpin kabupaten sedang bertugas, petugas pengadilan akan menabuh gendang untuk memberitahu semua orang yang ingin mengadu bisa mengajukan aduannya pada saat itu. Selain itu, kalau pemimpin kabupaten ingin mengumpulkan seluruh petugas pengadilan, gendang ini juga akan ditabuhkan. Hanya saja suaranya berbeda saat bertugas. Kalau ada rakyat kecil yang ingin mengadu dan menabuh gendang itu, orang itu harus dipukul terlebih dahulu sebelum menyerahkan keluhannya. Kalian ingat ini, harus jaga sikap kalian nanti." Semua orang pun mengangguk mendengar penjelasan itu. Di sisi lain, Wira menghalang napas. Pada dasarnya, ada beberapa prosedur yang harus dilalui untuk mengajukan sebuah kasus dimulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan negara.
Jika ingin melangkahi salah satu prosedur untuk mengajukan gugatan, sang penggugat harus dihukum 40 kali pukulan terlebih dahulu. Memang sedikit absurd aturan ini. Dalam kasus ini, jika tidak ada keterlibatan pegawai kecil di kabupaten, pemimpin kabupaten hanya akan menandatangani surat gugatan tersebut. Sekarang Jamati juga tidak yakin apakah kasus ini akan diangkat di pengadilan. Dia sendiri juga tidak ingin bertemu dengan pemimpin kabupaten. Hanya cendekiawan terpilih yang tidak perlu memberi hormat kepada para pejabat. Ada beberapa cendekiawan yang tidak punya hak istimewa sama sekali, seperti rakyat biasa. Mereka harus wajib militer, tidak boleh memiliki budak, dan akan tetap dihukum jika masuk penjara. Setelah gerombolan mereka tiba di kabupaten, Jamati menunjukkan plakat di pinggangnya kepada penjaga gerbang kota. Setelah itu, mereka pun masuk dalam kabupaten. Begitu memasuki gerbang kota, kereta mereka dihalangi oleh sebuah kereta kuda yang mewah. Di depan kereta terdapat papan kayu berbentuk bulat dengan latar belakang hitam dan huruf emas yang bertuliskan Silali. Budi langsung merasa senang melihatnya. Apa maksud dari Budi melihat plakat itu senang? Mari kita nantikan di bab 32. Kali ini bab 31 sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa.